Selamat pagi Made, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Oh ya Made, Ibu mau berbincang-bincang sebentar dengan Made. Kira-kira Made bisa nggak meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk berbincang-bincang dengan Ibu? Bu, dengan senang hati. Oh, oh ya gini ya Made ya. Maaf ya. Kalau Ibu perhatikan, Made itu kalau di dalam kelas selalu menyendiri dalam mengerjakan tugas. Padahal teman-temannya Made mengerjakannya dalam kelompok. Mengapa ya Made ya? Oh ya, begini Bu. Kalau bekerja kelompok itu saya sering merasa risih Bu sama teman. Jadi saya tidak suka dengan bekerja dengan teman yang lain Bu. Karena saya merasa terganggu bekerja dengan teman yang lain Bu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dengan Made bekerja sendiri, kira-kira ada tujuannya nggak kalau Made misalnya menunjukkan sesuatu ke teman-teman dengan mengerjakan sendiri seperti itu? Kalau saya bekerja sendiri sih sejauh ini memang baik-baik saja Bu, tetapi kalau saya lihat teman yang bekerja di kelompok, mereka kok lebih cepat bisa selesai Bu ya. Jadi Oh saya gitu. merasa waktu yang saya perlukan untuk mengerjakan tugas itu lebih panjang Bu. Oh gitu ya. Iya, Made. Soalnya kan kalau dilihat dari tugas yang Made serahkan atau yang Made kerjakan dengan sendiri, itu hasilnya bagus memang yang Made buat. Tapi kalau misalnya seperti tadi Made bilang teman yang lain enaklah mengerjakan, sedangkan Made perlu waktu mengerjakan. Eh, Kira-kira ada tidak perasaan lain yang Made rasakan ketika melihat kelompok A ataupun kelompok B yang bekerja dalam kelompok dan mereka bersemangat berkolaborasi dalam kelompoknya. Mungkin perasaan-perasaan lain apa lagi yang Made rasakan ketika melihat mereka? Iya, saya ada rasa ingin ikut Bu, tetapi boleh nggak begini Bu ya, dalam memilih kelompok itu biar saya bisa menentukan dengan teman siapa saya berkelompok Bu. Dalam artian saya lihat ketua kelasnya sangat ramah sekali Bu. Mungkin bisa saya memilih kelompok sendiri dulu Bu. Oh gitu. Kalau dulu pernah tidak Made bekerja dalam kelompok sebelum Made bekerja sendiri seperti sekarang ini? Kalau dulu di SD Bu, pernah Bu, karena teman yang saya ajak itu sering saya ajak bermain Bu. Nah Oh sekarang di gitu. SMP Oh berarti eh, belum yeah. Bu. Oh, kalau di SMP sama sekali Made belum pernah bekerja dalam kelompok. Berarti di awal Made udah langsung bekerja sendiri gitu dalam kelompok. Berarti tidak pernah dulu pernah mencoba gitu di ketika pertama kali SD bekerja dengan kelompok teman yang Belum lain. Bu, belum Oh, karena belum saya pernah. masih tidak berani Bu bekerja Masih tidak dengan berani. teman yang lain yang ditentukan oleh ibu bapak guru Bu. Kecuali nanti bisa enggak saya yang memilih teman dulu Bu. Oh, gitu. Supaya nanti saya bisalah beradaptasi dengan teman tersebut Bu. Oh gitu. Oh enggak, berarti dari tadi Made udah nyebutkan kendala-kendala yang Made sebutkan dan tidak berani salah satunya tidak berani mencoba berkelompok dengan teman yang lain ketika saat sekarang ini di SMP. Nah, sekarang ketika waktu Made di SD, ada tidak kendala-kendala yang Made temukan juga dalam kelompok sehingga sampai sekarang ini belum berani mencoba? Kendala-kendala Uh, ketika Made berkelompok selain yang tadi itu. Ya, kalau di SD Bu, terus terang Ya. tidak Bu, tidak saya mengalami kendala seperti di SMP karena di Hmm. SD itu kebanyakan teman bermain saya yang saya ajak di sekolah, satu sekolah Bu. Tetapi kalau di SMP kan luar desa juga ada Bu, luar Banjar ada. Jadi di sana saya belum bisa melakukan kerjasama Bu dengan baik. Saya merasa bahwa mereka tidak tidak menerima saya dan saya juga malu untuk nimbrung di sana Bu.
Jadi ada gitu. perasaan minder, Bu. Ada perasaan minder ya. Nah, Iya. sekarang kan Made udah besar kan, udah SMP, udah mulai bukan SD lagi, bukan anak kecil lagi. Nah, sekarang kalau misalkan Made disuruh sama gurunya berkelompok, tapi itu misalnya Made disuruh menentukan sendiri kelompoknya. Kemudian Made masih merasa kalau Made itu tidak cocok dengan kelompoknya, kira-kira aduh saya koknya harus mencoba untuk berkelompok ini, kira-kira apa yang akan Made lakukan? Kok misalnya untuk memecahkan masalah itu, misalnya kan harus mencoba juga, harus berani kan mencoba. Jadi kok misalnya diberikan kelompok seperti itu, kira-kira apa yang akan Made lakukan? Oh, baik, Bu. Yang pertama, saya akan memilih kelompok, Bu. Mohon izin biar diizinkan untuk memilih teman kelompok. Terus saya akan mengajak ketua kelas, Bu. Yang selama ini saya rasa ketua kelas di kelas kami itu sangat ramah, Bu. Terus yang ketiga, saya akan menerima masukan atau pendapat dari teman, sehingga nanti pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru lebih cepat dapat terselesaikan, Bu. Wah, Itu. bagus sekali ya, Made udah paham. Jadi kok misalnya seperti ini, oh saya akan seperti ini. Jadi itu udah benar-benar menunjukkan kalau Made itu sebenarnya ingin berubah. Berarti tidak mau kalau Made itu akan tetap bekerja sendiri. Jadi sebenarnya Made ingin berubah, cuman belum menemukan kelompok yang tepat atau kelompok yang pas bagi Made. Nah, sekarang kalau misalnya tadi udah Made bilang akan seperti ini. Nah, sekarang Ibu kembali lagi ke perasaan ketika Made bekerja sendiri. Ada tidak perasaan bagaimana kalau misalnya ketika Made bekerja sendiri tadi? Kalau sekarang, kalau diberikan untuk memilih teman, Bu, saya rasa daripada saya kerja sendiri memerlukan waktu banyak, Bu, saya akan mencari teman, Bu, untuk kerja kelompok, Bu. Dan rasanya kalau sudah berbagi dengan teman kelompok itu rasanya mengasihkan, Bu. Ya, dari sekarang saya janji saya akan mencari teman kelompok dengan minta izin kepada ibu untuk menentukan teman kelompok sendiri, dibantu dengan ketua kelas saya, Bu. Jadi mulai saat ini kalau ada tugas kelompok saya akan ikut di kelompok tersebut, Bu. Wah, bagus sekali ya Made. Ternyata Made bisa temukan bagaimana perasaan Made ketika Made bekerja sendiri dan ketika Made melihat teman-teman Made bekerja dalam kelompok dan melihat mereka semangatnya bagaimana. Dan itu juga tadi udah menunjukkan kalau Made ingin merubah diri dan keluar dari zona nyaman Made sendiri, yang selalu menyendiri dan akhirnya mau untuk membuka diri. Nah, kemudian dari tadi Made sudah sebutkan bekerja kelompok itu seperti ini keuntungannya. Ada tidak manfaat-manfaat lain selain bekerja dalam kelompok, selain lebih mempermudah pekerjaan? Kalau saya rasa nanti kalau sudah bekerja kelompok, kita bisa mempererat rasa pertemanan, Bu. Jadi di sana tugas bisa kita pikul bersama, selesaikan bersama. Mungkin nanti sehabis kerja kelompok ya kita bisa rencana untuk nonton bareng, main bareng sama teman, Bu. Itu. Wah, berarti Bisa enggak, Bu? Ya. Benar-benar ya, berarti bisa sebenarnya dari itu. Jadi kan jadi sekarang Made udah merasakan, oh saya yang dari tadi penyendiri ternyata kalau dengan berteman atau misalnya bekerja bareng dengan teman, selain misalnya lebih mempermudah pekerjaan dan kita juga bisa saling berkomunikasi dengan teman, saling mengembangkan ide di situ dengan teman. Kemudian bisa sambil diajak jalan-jalan. Jadi adalah di situ perkembangan dalam diri Made untuk bisa menerima ataupun bekerjasama dengan orang lain. Nah, bagus sekali tuh Made, Ibu senang mendengarnya seperti itu yang Made sampaikan tadi. Dari tadi kita udah ngobrol tentang apa itu yang Made lakukan, kemudian apa yang Made dapatkan dari bekerja kelompok. Nah, sekarang
apalagi manfaat baik yang dapat kita dapatkan dari obrolan kita ini, sehingga Made bisa mengambil cerita kalau Made akan menjadi lebih enak dengan teman, kemudian bisa ngajak teman berjalan-jalan, apalagi manfaat baik yang Made dapatkan dari kita ngobrol seperti ini. Oh, saya merasa Ibu memperhatikan saya, Bu. Jadi dengan perhatian yang Ibu berikan itu menunjukkan bahwa Ibu sangat memperhatikan siswa. Terus dari itu saya akan berubah, Bu. Dalam artian nanti kalau sudah kerja kelompok, ya saya pasti akan mencari kelompok bersama-sama mengerjakan tugas yang Ibu Bapak Guru berikan ke saya, Bu. Itu ditemani oleh ketua kelas saya, Bu, ya. Saya ya tetap dengan ketua kelas. Keren sekali, Made. Nah, berarti rencana Made tadi bekerja sama dengan ketua kelas, berarti nyari teman dulu, didampingi oleh ketua kelas untuk memulai kelompok. Apalagi rencana Made tadi, coba Made sebutkan lagi. Biar yang lebih pertama mencari ketua kelas untuk diajak bersama-sama di kelompok saya. Terus yang kedua, nanti saya akan berbagi di dalam kelompok itu, Bu, berusaha menghargai pendapat teman, sehingga nanti tugas-tugas itu yang diberikan lebih cepat terselesaikan, Bu. Terus yang ketiga, saya akan terus memacu diri untuk terus bisa menerima masukan, terus pendapat teman, dan juga nanti menyimpulkan apa yang merupakan kesepakatan kelompok kami, Bu, untuk kami bertanggungjawabkan pada Bapak Ibu Guru yang memberikan tugas, Bu. Wah, bagus sekali ya Made, berarti Made udah dapatkan ya rencana yang akan Made lakukan untuk ke depannya. Nah, itu juga tadi udah Made bilang ada kesepakatan yang harus dibuat, sehingga dari teman-teman itu atau dari anggota kelompok Made itu paham seperti ini loh kelompoknya, sehingga Made juga merasa nyaman. Jadi teman-teman juga mau mengikuti apa yang menjadi kesepakatan kelompok. Jadi Made udah benar tahu apa yang mesti Made lakukan selain bekerja sama dengan ketua kelas, kemudian membuat kesepakatan dalam kelompok, sehingga kelompok yang Made harapkan dapat terwujud. Nah, kemudian dari rencana tadi ingin mendengar komitmen Made lah untuk melaksanakan rencana itu. Kemudian bagaimana tanggung jawab Made sehingga rencana itu sudah menjadi komitmen dan kemudian bisa Made laksanakan dan tidak lagi kembali seperti di awal. Bagaimana kira-kira? Ibu ingin dengar komitmen dan tanggung jawabnya Made. Ya, saya janji dengan Ibu, saya akan kalau dapat tugas buat kelompok, saya akan mengerjakannya bersama teman-teman, Bu, mulai dari sekarang. Jadi itu komitmen saya untuk bisa bekerja sama dengan teman yang lain di dalam satu kelompok, Bu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kelompok yes, sendiri no. Nah, coba gimana? Jadi untuk lebih memotivasi. Kelompok yes, gitu Bu ya. Kelompok yes, gitu ya. Yes. Ya sendiri no. Ya, oke. Kelompok yes. Kalau sendiri no. Bye-bye. Bye-bye. Jadi gitu, jadi seperti dari yang tadi Made ceritakan. Jadi Ibu senang lihat Made mulai terbuka, menyendiri, dan sebenarnya kalau kita berteman dengan teman yang bisa saling menghargai, dari tadi yang kesepakatan yang Made buat, jadi bisa saling menghargai, benar-benar itu akan merasakan manfaatnya daripada kerja sendiri yang heboh sendiri. Kemudian kita juga kadang-kadang kan tadi seperti Made bilang merasakan tidak enak melihat teman semangat dalam kelompok, sedangkan kita tersendiri di belakang ngerjakan ribet sendiri, kemudian apa yang mesti dilakukan sendiri serba bingung. Nah, berarti untuk percakapan saat ini, berarti sudah bisa Ibu simpulkan kalau Made itu benar-benar paham dengan apa yang mesti Made lakukan, dan kemudian juga
sudah memiliki rencana apa yang akan Made lakukan. Kemudian Made juga sudah memiliki komitmen dengan rencana yang Made lakukan. Dan kemudian juga sudah menunjukkan keseriusan Made dalam menentukan apa yang akan Made kerjakan sesuai dengan rencana itu. Dan kemudian Made pertanggungjawabkan. Dan Ya, untuk kedepannya yang memang Ibu harapkan Made untuk selalu bisa berkolaborasi dengan teman, itu juga bisa mengembangkan diri Made. Dan Ibu senang dari jawaban-jawaban Made, sehingga Made tahu kemampuan Made itu ternyata banyak yang bisa Made dapatkan dari pembicaraan kita ini. Ya, Bu. Baiklah Terima Made. kasih banyak Bu. Ya, untuk percakapan ini Ibu rasa sudah cukup. Jadi selalu tetap bersemangat. Oke. Terima kasih yes, Made. Bu. Yes, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Bapak Pak Made sebagai coach, kemudian Ibu Eva sarang Bu Gongnya yang jadi observernya. Nggih. Mungkin tiang dulu nih, habis itu Bu Eva. Iya, silakan Bu. Ya. Tepuk tangan dulu untuk penampilan Bu Wahyundari dengan Pak Made Swardana. Yes. Dari konsep Tirta tadi sudah terlihat jelas langkah-langkahnya. Tujuan di sana itu sudah tersampaikan dari coach kepada coach yang menyampaikan masalah tentang dari coach ya yang mengamati coach tentang masalah pembelajaran kelompok. Kemudian untuk identifikasi banyak sekali sudah pertanyaan yang disampaikan oleh coach kepada coachnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Di antaranya itu bertanya tentang pernahkah coach mengikuti kegiatan belajar kelompok atau ketika belajar kelompok apakah ia merasa terganggu dengan teman yang lainnya. Jadi banyak sekali di sana pertanyaan-pertanyaan identifikasi. Kemudian untuk rencana aksi dari coach juga sudah terlihat jelas, ada 3 langkah di sana yang direncanakan oleh coach. Termasuk juga menghubungi ketua kelas, berbagi dengan teman, sampai dengan akan menerima masukan dari teman saat bekerja kelompok. Untuk terakhir tanggung jawabnya juga di sana dia sudah berjanji untuk mencari teman kelompok dengan bantuan ketua kelas. Itu yang bisa saya paparkan. Jadi dari Tirta itu sudah terlihat jelas gambarannya. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Eva. Terima kasih. Selamat untuk Bu Wahyundari sama Pak Made Swardana. Dalam praktek coaching terlihat jelas sudah melaksanakan model Tirta. Yang pertama tujuannya terpapar jelas. Di sana dia ingin mengklarifikasi kenapa coach itu tidak mau kerjasama dalam kelompoknya, karena mungkin dia tidak nyaman dengan teman-temannya. Kemudian identifikasi, coach sudah berusaha memberikan pertanyaan, menggali-gali pertanyaan, kenapa merasa tidak nyaman, sudah jelas sana. Kemudian rencana aksi sudah tampak, ada 3 rencana yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mengajak temannya, yang kedua mengajak ketua kelasnya, kemudian coachingnya dia berusaha menerima masukan-masukan dari temannya untuk diajak kerjasama kelompok. Kemudian yang terakhir komitmen terlihat jelas, coach itu dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya sampai membuat kata kesepakatan YEL, semacam YEL, kelompok yes dan sendiri no gitu. Jadi bisa memberikan motivasi kepada coach tersebut. Oke, bagus banget. Mudah-mudahan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Made, Bu Agung, sareng Bu Eva. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya.